Persib bangkit. Kisah Tan, Kapten Barba, dan perburuan juara Super League. Lampu Stadion Gelora Bandung Lautan Api menyala terang malam itu. Minggu, 21 Desember 2025. Di bawah langit Bandung, ribuan bobotoh berdiri, bernyanyi, dan percaya pada satu hal. Persib Bandung harus bangkit. Pekan sebelumnya masih terasa perih. Kekalahan dari Malut United meninggalkan tanda tanya. Bukan hanya soal hasil, tapi soal keyakinan. Soal apakah Maung Bandung masih cukup kuat untuk terus berada di jalur juara. Malam itu, jawabannya akan datang. Perlahan. Tapi pasti. Sorotan kamera tertuju pada satu nama. Ramon Tan. Beberapa pekan terakhir bukan masa mudah baginya. Striker asing ini sempat dibebani ekspektasi tinggi. Gol tak kunjung datang. Sorotan tajam mengarah padanya. Di tribun, bobotoh tetap bernyanyi. Di lapangan, Tan tetap berlari. Dan sepak bola, seperti biasa, memilih waktunya sendiri untuk memberi jawaban. Peluit pertama dibunyikan. Persib bermain dengan satu tekad, menyerang dan menang. Menit demi menit berlalu. Hingga akhirnya, momen itu datang. Ramon Tan berdiri di posisi yang tepat. Satu sentuhan. Satu penyelesaian. Dan, gol. GBLA meledak. Bukan sekadar sorak kemenangan. Tapi kelegaan. Kepercayaan yang kembali hidup. Namun malam itu belum selesai. Tak lama berselang, Tan kembali muncul. Naluri seorang bomber bekerja tanpa ragu. Gol kedua tercipta. Ini bukan hanya soal angka. Ini adalah pernyataan bahwa ia belum habis. Bahwa kepercayaan pelatih tidak sia-sia. Bahwa kesabaran selalu menemukan jalannya. Skor 2-0. Persib unggul. Dan Ramon Tan bangkit sepenuhnya. Usai laga, ia tak bicara soal dirinya. Ia bicara tentang tim. Tentang rekan-rekannya. Tentang Bojan Hodak, pelatih yang tetap percaya bahkan saat gol tak kunjung datang. 4 gol kini telah ia koleksi. Namun malam itu, yang paling penting bukan statistik. Melainkan harga sebuah keyakinan. Namun ada cerita lain yang tak kalah penting sebelum laga dimulai. Ban kapten tak melingkar di lengan Mark Locke. Malam itu, tanggung jawab besar berpindah ke seorang bek asal Italia. Federico Barba. Debutnya sebagai kapten Persib. Di stadion penuh. Di laga krusial. Kepercayaan ini bukan tanpa alasan. Sepanjang musim, Barba tampil tenang. Konsisten. Dan selalu berbicara lewat tindakan. Saat laga berjalan, ia berdiri kokoh di lini belakang. Mengatur. Mengarahkan. Memimpin. Sorak bobotoh menggema. Dan Barba menjawabnya dengan ketenangan. Ketika 2 gol Persib tercipta, Barba tetap fokus. Tak larut. Karena seorang kapten tahu. Pertandingan belum selesai sampai peluit akhir berbunyi. Dan saat peluit panjang itu akhirnya terdengar, GBLA kembali bergemuruh. Persib menang. 3 poin diraih. Posisi 2 klasemen kini menjadi milik Maung Bandung. Bagi Federico Barba, malam itu terasa personal. Pertandingan pertama saya sebagai kapten. Kita menang dan dapat 3 poin. Ia menatap tribun. Bobotoh belum beranjak. Menyanyikan lagu kebanggaan. Dukungan luar biasa, katanya. Pemandangan yang indah setelah pertandingan. Malam itu, Barba tak hanya memimpin tim. Ia menyatu dengan atmosfer. Dengan sejarah. Dengan harapan. Di sisi lapangan, Bojan Hodak berdiri tenang. Wajahnya tak berlebihan. Karena bagi pelatih asal Kroasia itu, inilah realitas Super League. Kemenangan ini bukan akhir. Ini baru satu bab. Dengan hasil ini, Persib naik ke posisi 2 klasemen. Melewati Persija Jakarta. Dan kini hanya terpaut 3 poin dari pemuncak, Borneo FC. Jarak yang tipis. Jarak yang berbahaya. Jarak yang membuat mimpi juara terasa dekat. Namun Bojan tahu, liga ini tidak sederhana.
Sejak awal musim, ia sudah memperkirakan peta persaingan. Persija, Malut United, Dewa United. Tim-tim dengan skuad kuat dan ambisi besar. Musim panjang selalu membawa ujian lain. Kelelahan, jadwal padat, kompetisi Asia yang menyita fokus dan tenaga. Melawan Malut, rasanya seperti tidak bisa berjalan, kenangnya. Sebuah pengakuan jujur tentang kerasnya musim ini. Borneo FC kini berada di puncak. Sedikit mengejutkan, tapi pantas. Persija dan Malut masih mengintai. Tak ada yang aman. Super League berubah menjadi arena ketegangan. Setiap pekan seperti final. Satu hasil bisa mengubah segalanya. Dan di tengah semua itu, Persib memilih satu hal, tetap percaya. Malam di GBLA perlahan berakhir. Lampu stadion mulai meredup. Namun cerita belum selesai. Laga terakhir tahun ini sudah menanti. PSM Makassar. 27 Desember. Penutup tahun. Sekaligus ujian berikutnya. Federico Barba mengucapkan harapannya. Bojan Hodak menjaga kewaspadaan. Ramon Tan menemukan kembali dirinya. Dan Bobotoh tetap berdiri di belakang tim ini. Karena Persib bukan sekadar klub. Ia adalah perjalanan. Tentang jatuh dan bangkit. Tentang ragu dan percaya. Tentang kerja keras yang akhirnya menemukan cahaya. Di bawah lampu GBLA, satu hal terasa jelas. Ketika striker menemukan momentumnya. Ketika kapten memimpin dengan hati. Dan ketika pelatih menjaga arah. Maung Bandung selalu punya alasan untuk kembali mengaum. Dan musim ini, perburuan itu masih jauh dari selesai.